Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Erwin di Jerman. Ya, seperti yang kalian udah lihat, hari ini aku sedang berada di hutan. Aku lagi wandang, karena hari ini cuacanya sangat amat mendung gitu ya. Makanya aku harus pakai regen jake ya, karena agak gerimis juga dikit-dikit. So, jadi seperti yang kalian udah baca di judul video, hari ini aku bakalan bahas tentang program FSJ. Ya, bener banget. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya sama program yang satu ini, atau untuk teman-teman yang belum kenal apa itu program FSJ. So, jadi program FSJ itu adalah program yang dimana dikhususkan untuk anak-anak muda dari antara umur 18 tahun sampai dengan 27 tahun. Nah, program ini itu merupakan program yang disediakan oleh pemerintah Jerman. So, tujuan dari program ini itu apa? Nah, tujuannya itu adalah supaya anak-anak muda itu bisa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sukarela seperti di berbagai bidang yang ditawarkan. Nah, bidangnya apa aja? Bidangnya itu ada yang pertama, kesehatan, dan paling fokusnya, titik fokusnya adalah Altenheim, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ada di bidang pendidikan. Bidang pendidikannya apa aja, kayak contohnya kindergarten atau kayak TK seperti itu ya. Jadi durasi dari program FSJ tersebut tadi itu ada di antara 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Tapi dalam praktiknya ada juga beberapa orang yang memperpanjang masa FSJ-nya ya. Jadi kayak minimalnya itu sebenarnya 6 bulan dan maksimalnya itu kurang lebih 18 bulan. Kalian juga bisa atau pada paling seringnya itu orang-orang ngelakuin program efisien ini itu sekitaran dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Tapi kalau misalkan kalian nantinya pengen memperpanjang jadi 18 bulan, boleh juga gitu. Jadi untuk persyaratannya apa aja sih tadi? Nah, untuk persyaratannya tadi ya sama seperti yang aku bilang, dari segi umur tadi ya 18 sampai 27 tahun, terus kalian belum menikah, terus nggak punya anak pastinya. Dan syarat berikutnya adalah minimal lulusan SMA. Untuk teman-teman yang udah pernah kuliah atau dapat bachelor, ini juga boleh ya kan, dan itu bakalan lebih bagus juga. Terus untuk dari segi pengalaman, sebenarnya nggak diwajibin udah punya pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan bidang FSJ yang kalian mau ambil. Cuman bakalan lebih bagus kalau memang kalian punya beberapa pengalaman-pengalaman informal. Atau contohnya ya kalau kalian mau mengabdi atau mau melakukan program FSJ ini di Altenheim atau di Panti Jompo, ya kalian bisa juga tambahin misalkan kayak aku punya pengalaman nih ngurus nenek aku di kampung. Kayak gitu. Boleh juga. Itu juga bagus karena di syarat berikutnya nanti mereka juga bakalan minta kayak surat motivasi kamu atau motivation letter yang bakalan kamu kirim nanti di uh, pada saat berverbung atau pada saat mengelamar FSJ ini tadi. Terus kalian juga butuhin yang namanya CV pastinya. Dan yang berikut adalah sertifikat bahasa. Nah, ini yang paling penting juga nih. Kalian kalau bisa itu udah punya sertifikat bahasa Jerman setidaknya level B1. Sebenarnya nggak dipatokin mau level apa aja. Cuman dari apa yang aku lihat dalam praktiknya selama ini, itu mereka pihak setelahnya lebih prepare untuk teman-teman yang udah punya level B1. Karena mereka lihat nih, oh anak B1 ya berarti ya dia udah lumayan gitu loh bahasa Jermannya gitu. Atau kalian kalau memang masih au pair di Jerman atau memang kalau udah mau selesai au pair ya itu sebenarnya masih bisa dipertimbangin, yang kayak intinya kalian pada saat interview nanti itu bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaannya kayak gitu ya. Dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya, karena kalian masih ada di Indonesia, itu jadi pertimbangan yang besar juga sih kalau kalian serahinnya sertifikat A1 atau A2. Jadi bagusnya ya sertifikatnya B1 sih kayak menurut aku kayak gitu. Terus untuk kayak syarat visa itu ya sebenarnya untuk syaratnya itu sama, hampir mirip-mirip dengan Ausbildung dan au pair, tapi itu aku bakalan kasih ini ya. Jadi untuk syarat-syarat kalau misalkan kalau kalian daftarnya dari Indonesia untuk apply visanya, itu syaratnya kayak gini ya. Jadi nanti untuk syarat-syarat ini kalian bisa lengkapin. Kalau ada teman-teman yang belum tahu untuk
kayak dari segi dokumen-dokumen spesifik, kalian boleh banget komen ya, nanti aku bakalan bikin di video yang lain atau video terpisah ya terkait dengan dokumen apply visanya. Tapi untuk dokumen-dokumen intinya itu ya paling CV, sertifikat bahasa Jerman B1 kalau ada, terus ijazah SMA, dan kalau bisa ya ijazah SMA-nya pastinya diterjemahin ke bahasa Jerman ya teman-teman ya, ijazah tadi itu. Karena ya kalau kalian ngirimnya pakai bahasa Indonesia ya pastinya mereka nggak mau dong, nggak mau uh, ngecek lebih lanjut karena ya mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia kayak gitu. Website-websitenya yang kalian bisa daftar itu ada website ini dan ini website umum untuk daftar FS Shot ya, kayak gitu. Nah kalau teman-teman yang mau FS Shotnya itu di bidang kesehatan atau di bidang Pflege, itu sebenarnya lebih mudah lagi. Karena apa? Karena kalian, tips dari aku adalah kalian langsung masuk ke portal atau website dari si rumah sakit yang ada di Jerman. Nah biasanya rumah sakit yang ada di Jerman itu mereka menyediakan kayak portal karir ya. Jadi di portal karirnya tersebut itu kalian nanti bisa kayak milih gitu loh. Kalian milih opsi yang namanya opsi FS Shot atau Freiwillige Sozialstart ya tersebut tadi. Nah nanti biasanya mereka bakalan tunjukin apakah mereka lagi buka lowongan saat itu kayak gitu teman-teman. Sama kayak kalau kalian mau daftar Ausbildung Pflege juga ya. Kalau kalian mau daftar Ausbildung Pflege juga ya biasanya masuk ke portal rumah sakit. Nanti mereka bakal nunjukin kalau mereka memang ada Stellenangebote atau penawaran loker Ausbildung kayak gitu ya, mereka nanti bakalan sertain lebih jelasnya kayak kira-kira mereka butuhnya untuk bulan kapan yang bisa dimulai dan kirim lamaran kemana, seperti itu teman-teman ya. So jadi itu aja video dari aku, dan ya aku ucapin terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku membantu banget, dan aku mau kasih tahu bahwa program FS ini tuh sangat amat worth it banget teman-teman. Sumpah dia worth it banget, kalian wajib ikutin sih. Nggak wajib, tapi kalau kalian memang mau ke Jerman tapi belum tahu kayak aduh aku belum tahu nih apa jurusan yang aku bakalan ambil ya di Ausbildung nanti, atau memang misalkan kamu belum punya persyaratan yang cukup atau punya penolakan banyak gitu loh dari pihak Stelle Ausbildungnya tadi gitu loh. Jadi kamu bisa mempertimbangkan untuk ikutan FS Shot dulu. Karena lumayan tau teman-teman pengalaman FS Shot ini, karena nanti setelah kalian ikut FS Shot kalian bakalan dapat kayak sertifikat atau Teilnahme Bestätigung kayak gitu ya. Nanti sertifikat itu tuh bagus banget untuk memperkaya CV kamu kayak gitu. Karena FS Shot ini tuh sangat dihargai di Jerman teman-teman. Karena ya namanya program sukarelawan kayak gitu. Kalian bantu orang dengan sukarela. Ya tapi walaupun kalian sukarela tetap dibayar, cuman kan ya sukarela gitu. So ini aku udah sampai di tengah kota lagi. Ya. Jadi itu dia teman-teman. Oke. Thank you so much yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss.